Recording in Selamat pagi, progress. selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Saya menyambut setiap saudara yang hadir pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Sambil saya membacakan firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dan kemudian dikatakan, tak habis-habisnya rahmatnya. Mari katakan lagi, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Amin. Saudara, bahwa kita percaya bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Rahmat Tuhan tidak pernah habis-habis, tetapi terkadang kita membatasi kasih Tuhan dan rahmatnya dengan perbuatan baik kita. Dan kita bertanya, masihkah Tuhan mengasihi saya? Masihkah ada rahmat Tuhan bagi saya? Tapi firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat Tuhan, dan selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau pagi hari ini. Terima kasih akan kasih setiamu. Terima kasih untuk rahmat-Mu yang tidak pernah habis-habisnya bagi kami. Kadang kami membatasi akan kasih-Mu, membatasi akan rahmat-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Dan kami bertanya-tanya akan kasih setiamu, akan anugerah-Mu, akan kemurahan-Mu. Tapi pagi hari ini biar Engkau membukakan mata hati kami, bahwa Engkau Allah yang sungguh penuh dengan kasih setia, bahwa rahmat-Mu tidak pernah habis-habis, bahwa selalu baru setiap pagi, bahwa betapa besar kasih setiamu. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami datang, biar hati kami penuh melimpah dengan ucapan syukur oleh karena kasih setiamu. Dan Tuhan, biar pagi hari ini kami berikan semua hormat, pujian bagi nama-Mu, karena Engkau layak, karena Engkau layak untuk ditinggikan, dipuji sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan berikan kemuliaan bagi Dia, bagi Allah kita. Amen. Come on. Come on, clap your hands.
Engkau. Kami meninggikan Engkau pagi hari ini. Terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Bahkan ketika kami memuji-Mu, kami tahu bahwa Engkau sedang bekerja di dalam hati kami, melampaui setiap keadaan yang kami hadapi pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Jemaat Tuhan, lagu berikut ini yang akan kita nyanyikan menceritakan tentang kasih Allah yang tanpa batas. Bahkan kasih-Nya melampaui dosa dan pelanggaran kita. Amin. Sehingga kita akan bernyanyi, kita katakan puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Oh terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang tidak pernah gagal, yang tidak pernah menolak kami, bahkan tidak pernah mengingat-ingat akan pelanggaran kami. Tetapi kadang kami lupa, terkadang kami yang selalu mengingat-ingat akan pelanggaran dan dosa kami. Tapi pagi hari ini kami mengucap syukur, Kau mengingatkan kepada kami bahwa kasih-Mu itu melampaui setiap dosa dan pelanggaran kami. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, thank you Jesus. Kasih yang melupakan pelanggaran, walau Maha tahu tak diingatnya. Allah hapuskan segala kesalahan.
kita berikan kemuliaan bagi Allah kita, Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh mencurahkan kasih-Nya bagi kita. Allah sabar saat kita tersesat, lembut ya. Disambutlah yang lemah dan yang jahat, berlimpah kasih-Nya lampaui. Katakan sekali lagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. We thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We praise your name, Lord. Kau baik, Tuhan. Kau baik, Tuhan. Kau menjauhkan pelanggaran kami sejauh dari timur ke barat. Bahkan Kau melemparkan dosa kami sampai ke dasar tubir laut. Kau mengingatkan kepada kami bahwa aku tidak mengingat lagi akan pelanggaran-Mu. Biar kami memuji nama-Mu pagi hari ini, Tuhan. Dan kami katakan, Kau baik. Kau baik, Tuhan. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Sing, God is so good. 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 He's so good. He's so good to this life brings suffering.
kami pulang. Oh Kau baik Tuhan. Sing God, You're so good. You're so good. Oh God, You're so good. You're so God, You're so good. Siapakah seperti Engkau? Mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setia-Mu Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatan-Mu Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kasih setia-Mu yang menuntun kami. Kasih setia Engkau yang menuntun setiap pribadi Tuhan. Kasih setia-Mu yang menuntun setiap keluarga. Kasih setia-Mu yang menuntun Every Nation Church Manado. Karena Engkau telah menebus kami. Dan dengan kekuatan-Mu Engkau membimbing kami setiap hari ke air yang tenang, ke padang rumput hijau. Oleh karena Engkau mulia, oleh karena Engkau masyhur, dan oleh karena Engkaulah pembuat keajaiban bagi kami Tuhan. Kami percaya pagi hari ini ada mujizat Engkau yang terjadi Tuhan. Bagi setiap pribadi, bagi setiap keluarga Tuhan, bagi setiap kami yang merindukan keajaiban, bagi kami setiap kami yang merindukan mujizat Tuhan. Pagi hari ini dengan iman kami menerima keajaiban, kami menerima mujizat daripada Engkau, kami menerima pemulihan, kami menerima kesembuhan, kami menerima restorasi daripada Engkau Tuhan. Oleh karena nama-Mu yang masyhur, karena nama-Mu yang mulia, karena kami percaya You are the miracle worker. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar hidup kami terus lahir ucapan syukur yang meluap-luap seperti air Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Engkau. Dan terima kasih buat kekuatan-Mu Tuhan. Kami yang lemah pagi hari ini menerima kekuatan yang baru yang daripada Engkau Tuhan. Oleh karena Engkaulah kekuatan kami, yang membimbing hari-hari kami, yang membimbing setiap kami Tuhan. Setiap tugas dan tanggung jawab kami, setiap pelayanan kami Tuhan. Engkau yang terus membimbing kami. Sungguh kami menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, tangan-Mu yang kuat, tangan-Mu yang penuh dengan kemurahan, yang akan menuntun kami dalam setiap proses dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur pagi hari ini. Engkau baik, Engkau setia, Engkau mulia, Engkau masmur. Oh Lord, how great you are. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami melepaskan berkat Tuhan bagi setiap anak-anak kami, the next generation. Kami melepaskan berkat sukacita, kami melepaskan berkat damai sejahtera, kami melepaskan roh yang takut akan Tuhan dalam hati mereka Tuhan. Percaya Tuhan, Engkau akan terus bekerja, roh Engkau akan terus bekerja dalam hati setiap anak-anak ini Tuhan, untuk mengerjakan setiap hal yang baik, sehingga mereka hidup, mereka bertumbuh, mereka terus mengenal Engkau dengan benar Tuhan. Dan ketika mereka belajar sebentar Tuhan, berdoa Tuhan, biar ada urapan Allah yang ada dalam hati mereka Tuhan. Biar roh Engkau yang menghidupkan Tuhan roh mereka setiap kan, sehingga mereka bisa mengerti akan kebenaran Engkau Tuhan. Dan kebenaran Engkau yang akan memerdekakan mereka Tuhan, sehingga mereka terus berjalan dalam kebenaran Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkati setiap orang tua mereka yang mendidik mereka, yang membimbing, menuntun mereka Tuhan. Berkati setiap guru-guru sekolah minggu yang mengajar kebenaran Engkau Tuhan. Dan ada hikmat sorgawi, hikmat Allah yang dicurahkan bagi setiap orang tua dan guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari yang luar biasa yang Kau berikan kami Tuhan. Segala hormat, segala pujian, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Tuhan kami, Allah kami yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin, amin, amin. Praise the Lord. Happy learning kids. Enjoy your time. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Selamat datang di kebaktian Gereja Ebenezer Manado. Atas nama Gembala dan tim pimpinan menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian. What a great worship. Thank you worship team. Terima kasih buat penyembahan yang luar biasa. Saudara merasakan hadirat Tuhan, amin. Perkenalkan, nama saya Berca Mantiri, volunteer dan bagian dari tim pimpinan dari Gereja Ebenezer Manado. Dan kalau tadi kita telah sama-sama menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan lewat pujian penyembahan kita, saat ini kita akan sama-sama meninggikan Tuhan lewat persembahan kita, persepuluhan kita, benih iman kita di hadapan Tuhan. Sebelum Bapak Ibu Saudara memberi di rumah Tuhan, ada ayat firman Tuhan bagi kita bersama untuk kita renungkan di Matius 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Saya percaya kita semua ingin hidup berbahagia, amin. Tidak ada yang ingin hidup menderita, amin. Semua ingin berbahagia. Dan kalau kita ingin bahagia, rahasianya adalah jadilah orang yang murah hati, amin. Kita percaya bahwa semua yang kita miliki semuanya dari Tuhan. Semua yang kita miliki bukanlah milik kita, tetapi hanyalah titipan Tuhan, amin. Mari kita sama-sama berdiri di rumah Tuhan dengan penuh kemurahan hati, dengan penuh sukacita, karena kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, amin.
Dia akan memberkati kita dalam setiap aktivitas kita, pekerjaan, usaha, bisnis, bahkan studi kita. Amin. Sementara Bapak Ibu mempersiapkan bersama saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Engkau berikan bagi kami memberi di rumah Engkau. Tuhan, biar kami semua yang memberi di rumah Engkau memberi dengan kemurahan hati. Karena kami percaya Tuhan, semua yang kami miliki adalah milik Engkau, bukan milik kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami memberi dengan sukacita dan memberi dengan iman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami menabur, kami akan menuai kalau kami tidak menjadi lemah. Roh Kudus berikan kami kekuatan, sehingga kami diberikan kekuatan untuk menuai dari apa yang kami tabur di rumah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi di rumah Engkau dengan penuh sukacita dan penuh kemurahan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah siap memberi, sama-sama katakan amin. Selamat memberi saudara, saudara bisa memberi secara tunai maupun non tunai. Sementara Bapak Ibu Saudara memberi, mari kita sama-sama menyaksikan video pengumuman berikut ini. Terima kasih Pak Berce. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Amin. Kita bersuka cita mengucap syukur untuk pagi hari ini oleh anugerah Tuhan kita bisa bersama-sama berbakti, merayakan kebaikan Tuhan pagi hari ini.
bila ini pengalaman pertama saudara beribadah bersama kami di Every Nation Manado. Saya Rivo, saya salah satu pastor dalam gereja ini, melayani untuk perintisan kita di Every Nation Minnesota Utara. Dan saya mengucap syukur untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih Gembala, Pastor Leopold, dan tim kepemimpinan untuk kepercayaan dan kesempatan yang diberikan untuk saya berkhotbah pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan bersama-sama seri khotbah yang telah kita mulai di minggu yang lalu oleh Pak Calvin. Kita berbicara mengenai seri khotbah Grace Works. Oke. Kasih karunia yang bekerja atau yang beroperasi, yang berfungsi, yang berjalan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita akan melihat bersama-sama bagaimana kasih karunia bekerja dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengikuti Kristus. Dan minggu lalu Pak Calvin telah berbicara mengenai apakah kasih karunia itu. Ya. Sorry. Thank you. Minggu lalu Pak Calvin telah berbicara mengenai apakah kasih karunia itu. Jadi kalau kita bicara Grace Works, sebenarnya Pak Calvin berbicara minggu lalu mengenai grace and works. Dia berbicara apa itu kasih karunia, apa itu anugerah, dan ketika dibandingkan dengan satu hal yang sebenarnya seringkali menggoda, yaitu perbuatan baik. Kita menjadi orang Kristen, kita menjadi orang-orang yang disempurnakan oleh kasih karunia Allah. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik, tetapi kita dibenarkan untuk perbuatan baik. Oke? Nah, kalau minggu lalu kita bicara grace and works, minggu ini saya akan melanjutkan how does the grace work? Bagaimana kasih karunia itu bekerja? Judulnya adalah Saving Grace. Kasih karunia yang menyelamatkan. Bagaimana kasih karunia Allah bekerja? Bagaimana kita memahami anugerah Tuhan itu berfungsi, dia bekerja, apa yang dilakukannya? Apa yang membuat dia kemudian menjadi sesuatu yang membuat kekristenan itu menjadi kekristenan? Because of grace. Oke? Dan mari kita lihat bersama-sama Alkitab kita. Saudara bisa buka dalam Efesus pasal 2 ayat 4 hingga ayat yang ke-7. Mari kita membuka Alkitab di dalam Efesus pasal 2 ayat 4 hingga ayat yang ke-7. Bila saudara sudah mendapatkannya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan membaca bagian Alkitab ini. Efesus 2 ayat 4 hingga yang ke-7. Saya tidak memilikinya di layar. Saya mendorong setiap kita untuk membawa Alkitab atau paling tidak kita memiliki aplikasi Alkitab untuk kita membacanya bersama-sama. Efesus 2 ayat 4 hingga ayat yang ke-7 sama-sama kita baca. Mari kita mulai. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, dan bahkan untuk firman yang kami baca pagi hari ini. Kami tahu dalam kehidupan kami memiliki berbagai keterbatasan. Oleh sebab itu kami berdoa, ya Roh Kudus, tolonglah kami untuk kami mengerti, untuk kami menerima, untuk kami memelihara firman kebenaran yang disampaikan kepada kami pagi hari ini. Dan tolonglah kami supaya kami ditransformasi oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Engkau sendiri ya Roh Kudus yang akan menolong kami untuk mentaati, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal yang
akan saya bahas di dalam khotbah kita pagi hari ini. Dalam khotbah pagi hari ini adalah bagaimana kasih karunia Allah itu bekerja. Jadi kita akan berfokus kepada bagaimana kasih karunia Allah bekerja. Sedikit spoiler, saudara mungkin akan sangat sedikit mendapatkan tips apa yang perlu saudara lakukan sepanjang khotbah saya ini. Karena saya akan betul-betul berfokus kepada bagaimana Allah melakukan sesuatu yang sangat mendasar di dalam keberadaan kita sebagai orang Kristen. Oke? Mengapa ini penting? Mengapa kita harus memahami bagaimana kasih karunia Allah itu bekerja untuk menyelamatkan? 3 hal manfaatnya, dan bisa jadi ini menjadi tips bagi saudara, ini menjadi aplikasi, ini menjadi kunci yang saudara pikirkan setiap kali saudara mendengar seseorang berkhotbah. Mengapa kasih karunia yang menyelamatkan ini menjadi sesuatu yang penting? Karena Bapak Ibu Saudara, dengan memahami bagaimana proses kasih karunia Allah bekerja, kita diajar untuk 3 hal. 1, kita belajar untuk merendahkan diri. Amin. Yang kedua, kita diajar untuk selalu bersyukur. Dan yang ketiga adalah kita diajar untuk bagaimana seharusnya kita hidup. Ketika kita memahami kasih karunia Allah yang besar, yang begitu luar biasa, yang menyelamatkan kita, goalnya cuma 3 Bapak Ibu Saudara. Kita belajar untuk merendahkan diri. Kita tidak berbangga akan apapun yang baik yang bisa kita lakukan. Amen. Yang kedua, kita belajar untuk selalu bersyukur. Kita belajar dalam segala keadaan kita bersyukur bahwa di tengah semua yang kita hadapi, Allah telah bekerja untuk satu hal yang luar biasa. Dia menyelamatkan kita. Dan itu alasan kita bersyukur setiap hari. Amen. Yang terakhir, yang ketiga adalah kita diajar untuk bagaimana seharusnya kita hidup oleh kasih karunia, di dalam kasih karunia. Nah, 3 ide utama yang ingin saya bagi kita secara sederhana pagi hari ini. The source, the salvation process, dan the savior. Sumber kasih karunia itu, proses bagaimana kasih karunia bekerja dalam keselamatan kita, dan the savior atau juru selamat, pelaku yang membuat kasih karunia itu bekerja. Mari kita mulai yang pertama, yaitu the source. Oke? The source, sumber kasih karunia. Ayat 4 mengatakan apa Bapak Ibu Saudara? Mari kita baca bersama-sama. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Alkitab berbicara dengan jelas bahwa the source, sumber kasih karunia itu adalah Allah. Amen. Allah yang kaya dengan rahmat dan apa saudara? Melimpahkan, dia melimpahkan apa? Kasih-Nya yang besar kepada kita. Dia kaya dengan rahmat dan dia melimpahkan kasih-Nya yang besar kepada kita. Kata rahmat di sana, rahmat, the mercy of God, kata yang dipakai di sana dalam perjanjian baru, dalam teks aslinya bermakna merawat dengan penuh kasih sayang kepada pihak yang sedang dalam kesusahan. Oke? Saudara bayangkan seseorang yang berada dalam kesusahan. Saudara bayangkan seseorang yang begitu menderita. Kalau membayangkan seseorang mungkin terlalu sulit, saudara bayangkan hewan lah. Kucing atau anjing di tempat di mana kami merawat berbagai hewan yang datang yang dalam kesusahan dan penderitaan. Merawat dengan penuh kasih sayang. Terutama ketika, saudara, kata rahmat ini menjadi luar biasa. Tadi dibilang apa? Merawat dengan penuh kasih sayang terhadap seseorang yang memiliki, yang begitu menderita, tetapi dilakukan oleh pribadi yang penuh kekuasaan, penuh kuasa yang besar, sebaliknya untuk menghukum atau menyakiti orang yang menderita itu. Pihak yang menderita itu, saudara. Oke? Jadi ada yang menderita, ada yang betul-betul kesusahan, dan ada yang punya power, punya kemampuan untuk membinasakan atau menyingkirkan, kamu tidak ada guna, lebih baik ditendang aja dan dibuang. Tetapi kemudian sebaliknya yang terjadi adalah dirawat dan diperhatikan dengan penuh kasih sayang. Saudara dapat maknanya di sini? Itu rahmat Bapak Ibu Saudara.
Bahkan dalam dunia perjanjian baru, bagi budaya Romawi Yunani waktu itu, rahmat ini dianggap sebagai sebuah kelemahan. Ada yang punya nama rahmat di sini? Oh tidak, mercy, kita punya mercy. Rahmat dianggap sebagai sebuah kelemahan karena hanya mereka yang lemah yang akan mengasihani orang yang kesusahan. Oke, itu budaya pada waktu itu. Tetapi bagi kita, dalam Kristus hari ini, kita melihat bahwa rahmat adalah sifat utama Allah. Betul? Rahmat, the mercy, menjadi sesuatu yang begitu prior, begitu utama dari pribadi Allah. Kenapa saudara? Karena rahmat adalah, dengar baik, respon Allah terhadap dosa dan penderitaan. Oh, saudara, terhadap penderitaan, terhadap kesusahan, terhadap dosa yang tidak bisa dilawan atau bisa disembuhkan atau tidak bisa diatasi oleh pihak yang menderita. Allah meresponnya bukan dengan membuang orang yang berdosa itu. Allah meresponnya tidak dengan menyingkirkan orang yang berdosa itu, tetapi justru apa? Merawat dengan penuh kasih sayang. Dan dikatakan juga apa? Allah melimpahkan kasih-Nya yang besar kepada kita. Amin. Kasih. Dalam bahasa Yunani dikatakan agape. Kasih yang tanpa pamrih, kasih yang berkorban, kasih yang tanpa syarat, yang berbeda dari bentuk kasih yang awam, yang dimengerti oleh orang-orang pada zaman itu. Kasih persaudaraan, kasih eros, kasih suami istri, mereka yang saling mengasihi. Bagi orang Kristen saat itu saudara, konsep tentang kasih Allah ini adalah sesuatu yang revolusioner. Di tengah-tengah budaya yang menghargai kekuasaan dan kepentingan diri sendiri. This is something that is counter the culture. Bertolak belakang dengan budaya hari itu. Bagi mereka yang populer adalah yang berkuasa, akan normal bagi yang berkuasa untuk terus-menerus menarik segala sesuatu bagi dirinya sendiri. Tetapi Allah bekerja dengan cara yang terbalik. Dia mau berbelas kasihan, walaupun dianggap sebagai kelemahan. Tapi justru dia memperlihatkan respon satu-satunya terhadap dosa dan penderitaan manusia. Dia memperlihatkan kasih yang rela berkorban, bukannya mencari keuntungan diri sendiri. Amin. Yang lebih luar biasanya lagi, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sana apa? Dua hal itu, rahmat dan kasih-Nya yang besar itu tersedia dalam jumlah yang apa? Dalam jumlah yang sangat berlimpah. Tersedia dalam jumlah yang sangat berlimpah. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Kita perlu membandingkan dengan 3 ayat sebelumnya. Di ayat 1-3 dikatakan begini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, dan kamu hidup di dalamnya, kamu hidup di dalam kematianmu. Kamu hidup di dalam kematian karena dosa. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan-kerajaan angkasa, itu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya Paulus bilang juga, kami pun termasuk orang-orang yang seperti itu, dan pada kesimpulannya dia bilang, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Begitu banyaknya deskripsi Paulus menjelaskan betapa status kita yang begitu bobrok dan hancur dan rusak, dan bukan hanya rusak sebenarnya, mati di hadapan Tuhan, tetapi rahmat dan kasih-Nya yang besar, kalau dia bisa memilih, dia bisa jalan begitu saja dan meninggalkan kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi rahmat dan kasih karunia yang begitu besar dilimpahkan pada kita. Dalam jumlah yang sangat berlimpah. Saudara, bagi kita objek yang sudah mati karena dosa, kitalah objek dari kasih karunia itu. Kasih karunia Allah itu sumbernya yang begitu berlimpah. Kita objek yang sudah mati, terpuruk dalam dosa dan harus menerima murka Allah seperti yang Paulus katakan. Kita bersyukur bahwa dalam keadaan kita yang mati di dalam dosa, kasih karunia Allah
tersedia berlimpah-limpah. Amin. The source. Yang kedua, the salvation process. Bagaimana kasih karunia bekerja? Bagaimana proses keselamatan saudara? Dengan kata lain, bagaimana kita menjadi diri kita hari ini. Amin. Bagaimana saudara melihat diri saudara hari ini, saudara kembali kepada kebenaran ini terlebih dahulu. Jangan dulu lihat, oh ya saya punya potensi, saya bisa ini, saya bisa mengatakan ini dan itu. No, jangan dulu ke situ. Lihat dulu ini, lihat dulu proses yang luar biasa ini. Ayat 5 hingga ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan apa? Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Lalu Paulus dia taruh judul dari suratnya di sana. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Lalu dia sambung, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Dan bukan hanya itu, ayat 7 katakan, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Bagaimana proses keselamatan itu Bapak Ibu Saudara? Yang pertama dia bilang Allah menghidupkan kita. Betul? Dia telah menghidupkan kita yang sudah mati. Bapak Ibu Saudara, statement ini menegaskan mulai kapan, sejak kapan Allah mengasihi kita. Oke? Sejak kapan Tuhan mengasihi saudara? Sejak saudara mulai melayani di gereja ini? Sejak saudara jadi bagian dari Every Nation Manado? Sejak saudara jadi bagian dari life group? Sejak saudara bagian dari sekolah? Sejak saudara mengenal kekristenan? Sejak saudara mulai membuka Alkitab? Sejak saudara bisa mulai berdoa, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan? Sejak kapan Tuhan mengasihi saudara? Ayat ini menegaskan, kapan Allah mulai mengasihi kita? Jawabannya saudara, bahkan di saat kita mati karena dosa. Ia tidak menunggu sampai kita layak dikasihi. Dengar baik saudara. Dia tidak menunggu sampai kita layak dikasihi untuk dia mengasihi kita. Dia memilih mengasihi kita bahkan sejak kita masih mati karena dosa. Dikatakan dia telah menghidupkan kita. Lalu kemudian dibilang apa di ayat ini? Dia telah juga membangkitkan kita. Amin. Bersama-sama dengan Kristus. Ini yang Allah lakukan kepada kita yang mati di dalam dosa. Dia mati bersama-sama kita supaya kemudian kita bangkit bersama-sama dengan dia. Amin. Dengar baik saudara, apa yang Allah lakukan kepada kita yang tidak layak dikasihi? Dia turun ke dalam kematian bersama-sama dengan kita. Supaya kemudian kita dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Betul? Saudara pernah lihat orang terjun para layang tandem atau terjun payung tandem? Seperti itulah, kita belum pernah merasakan excitement-nya. Betul saudara? Tapi itulah yang Yesus lakukan, dia bawa kita. Dia turun ke dalam kematian, menjemput, mengambil kita yang mati dan dia menghidupkan kita ketika dia dibangkitkan. Amin. Lalu kemudian dikatakan juga apa? Allah memberikan kita apa? Memberi tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Inilah posisi saudara. Kalau tadi saudara tahu siapa saudara, bagaimana saudara menjadi diri saudara hari ini, karena proses keselamatan yang saudara berikan, bukan hanya status dan identitas yang dia berikan, tetapi dia memberikan kepada kita posisi yang selayaknya. Amin. Inilah posisi saat ini dari setiap orang Kristen. Kita memiliki tempat tinggal yang baru, Bapak Ibu Saudara. Alkitab katakan kewarganegaraan kita adalah sorga. Silakan saudara bersyukur, menikmati apapun yang saudara dapatkan di dunia ini. Tetapi dengar baik, kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga. Semua yang kita peroleh, semua yang kita banggakan di dunia ini hanya sementara. Betul? Tapi Alkitab menunjukkan jaminan posisi yang luar biasa. Kita diberikan tempat
bersama-sama dengan Dia di sorga. Kalaupun hari ini kita menderita karena Kristus, rumah kita tidak layak, kita seperti mendapatkan segala sesuatu yang tidak layak, haleluya, kita punya pengharapan. Apa? Kita mendapatkan tempat bersama-sama dengan Kristus. Lebih dari semua healing yang bisa saudara bayangkan. Lebih dari semua healing yang mungkin teman-teman saudara alami di story. Saudara lihat, oh mereka kemana dan mereka menikmati ini. Lebih dari itu. Saudara, kita mendapatkan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Amin. Dan bahkan bukan hanya itu. Firman Tuhan katakan, pada masa yang akan datang, Allah menunjukkan apa? Allah menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya. Waktu kita mati, betul? Kita dibangkitkan, dihidupkan. Lalu kita berjalan dalam kehidupan, tetapi kemudian Alkitab menunjukkan juga pada masa yang akan datang. Oke? Pada masa yang akan datang. Sejauh mana saudara bisa berpikir mengenai masa yang akan datang? Saudara bisa berpikir masa yang akan datang. Oke, Natal kita mau lakukan ini dan itu. Natal, mungkin masa depan yang saudara pikirkan sejauh season Natal yang sudah menanti kita. Betul? Atau masa depan yang saudara pikirkan 5 tahun dari sekarang ketika anak-anak saya selesai kuliah, selesai studi, mereka akan melanjutkan kemana. Mungkin itu yang saudara pikirkan. Tapi Alkitab menunjukkan masa depan itu pada masa yang akan datang. Apa yang akan terjadi di sana? Dengar baik, ini akan terjadi Bapak Ibu Saudara. God will never stop dealing with us on the basis of grace. Sekali lagi. Kalau saudara tidak perhatikan, dengar. God will never stop dealing with us on the basis of grace. Di dalam kerangka kasih karunia Allah, kita melihat Alkitab menyatakan, Allah tidak pernah berhenti untuk mau berperkara dengan saudara dan saya. Amin. Amin. Allah tidak menyerah. Allah tidak mau angkat tangan. Allah tidak mundur, tetapi Dia terus-menerus mau menyatakan anugerahnya yang begitu besar. Dia tidak akan pernah berhenti berurusan dengan kita. Karena apa saudara? Bahkan kelak nanti, selama-lamanya Dia akan terus menyatakan kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah. Amin. Yang mati karena dosa, kemudian dihidupkan, dibangkitkan, diberikan tempat di sorga bersama Yesus, dan akan terus mengalami dan memahami kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah. Amin. Proses keselamatan adalah bukti bahwa kasih karunia-Nya besar dan berlimpah. Amin, saudara. The source is abundant. The salvation process is amazing. Dan yang terakhir, the Savior. Akhir dari khotbah ini Bapak Ibu Saudara akan berpusat pada Sang Juru Selamat. Perhatikan ayat 4 dan 7. Semua yang Allah lakukan tadi. Dia kaya dengan rahmat, dan oleh karena kasih-Nya yang besar yang berlimpah kepada kita, Dia melakukan proses tadi Bapak Ibu Saudara. Dikatakan apa? Dia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan siapa? Bersama-sama dengan Kristus. Dia menghidupkan, Dia membangkitkan kita. Lalu kemudian di dalam Kristus Yesus, Ia membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan siapa? Dengan Kristus. Sehingga kita menikmati kasih karunia-Nya yang berlimpah di dalam siapa? Di dalam Kristus Yesus. Dengan Kristus, di dalam Yesus Kristus, bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Kristus, di dalam Kristus Yesus. Kasih karunia, rahmat Allah yang berlimpah Bapak Ibu Saudara, yang menghidupkan kita, yang membangkitkan kita, yang memberikan kita tempat bersama dengan Dia di surga, dan yang menunjukkan kekayaan kasih karunia yang berlimpah, bahkan hingga kekekalan. Hingga tadi yang kita bicara mengenai masa depan. Semuanya dikerjakan di dalam Yesus Kristus.
Amin. Saudara, dalam teologi keselamatan, soteriologi, ada satu doktrin penting yang menjelaskan mengenai proses keselamatan ini, saudara. Bahwa di dalam Yesus Kristus ada yang namanya doktrin imputasi. Bukan amputasi, tapi imputasi. Apa itu doktrin imputasi? Sederhananya, doktrin imputasi adalah dosa saya ditambahkan atau dikenakan kepada Yesus, tetapi pada saat yang bersamaan kebenaran Yesus ditambahkan atau dikenakan kepada kita tanpa syarat apapun. Oke? Dosa kita dikenakan kepada Yesus. Dan sebaliknya kebenaran Yesus dikenakan kepada kita. Sebagaimana Bapak Ibu Saudara, dosa asal dari Adam, Alkitab mengatakan karena satu orang, karena satu manusia yang berdosa, maka seluruh kita, semua manusia yang lahir dari keturunan manusia pertama ini menjadi berdosa. Sebagaimana dosa asal diimputasikan, ditambahkan kepada kita, karena Adam yang adalah manusia pertama mengimputasikan dosa kepada kita, demikian juga Bapak Ibu Saudara, Allah mengimputasikan kebenaran dan penderitaan Yesus kepada mereka yang di dalam Dia, dan sebaliknya mengimputasikan dosa-dosa mereka. Jadi Tuhan ambil dosa-dosa kita dan dikenakan kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya kenapa di atas salib, Bapak Ibu Saudara, Yesus begitu menderita, dunia menjadi begitu gelap. Kenapa? Karena semua dosa kita dikenakan ke salib. Bahkan surga memalingkan mukanya karena semua dosa kita diimputasikan kepada Kristus. Ketika Dia bangkit, kita menerima kebenaran yang dihasilkan, kebenaran yang bersumber dari Yesus Kristus. Saudara, doktrin ini menolong kita untuk mengerti bagaimana Allah menangani, bagaimana Allah berurusan dengan dosa kita melalui oleh kasih karunia-Nya. Bahwa dosa pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, dosa dan pemberontakan kita ditanganinya, Dia handle, Dia deal dengan menyatakan kasih karunia-Nya yang menyelamatkan. Di dalam siapa? Di dalam Kristus. Tidak ada ruang bagi kita untuk berbangga sedikit pun. Tidak ada ruang bahkan bagi kita untuk membuat diri kita jauh terpuruk kalau kita sadar akan dosa kita hari ini. Sebaliknya, seluruh space itu, seluruh ruang itu kita berikan dan kita lihat pada akhirnya hanya Yesus Kristus yang sanggup memenuhinya. Amin. 80% khotbah saya sudah selesai. Sekarang Bapak Ibu Saudara, apa manfaatnya? Apa manfaat semua kebenaran mengenai the source, the salvation process, dan the Savior? Kita mungkin berkata bahwa bukankah ini sesuatu yang mendasar yang harusnya kita beritakan hanya kepada mereka yang baru pertama bertobat. Betul? Tapi satu kutipan penting pernah bilang begini. Seringkali diasosiasikan dengan Martin Luther, tetapi ternyata ketika saya menelitinya tidak juga demikian. Tapi kutipannya begini, bunyinya begini. We need to preach the gospel every day because we forget it every day. Okay? We need to preach the gospel every day because we forget it every day. Kita perlu mengkhotbahkan Injil setiap hari karena kita melupakannya setiap hari. Kita perlu memberitakan kepada diri kita bagaimana Allah menyelamatkan kita oleh kasih karunia yang besar dan semua yang luar biasa yang hanya bisa Kristus lakukan kepada kita tiap hari karena kita melupakannya setiap hari. Kita lupa karena kita segala sesuatu dalam pikiran kita tertutup dengan berbagai tekanan, berbagai keadaan yang tiap hari kita dapatkan. Yang kita hadapi, yang kita alami saudara. Betul? Kita lupa bahwa kita berdosa dan layak dimurkai Allah.
Kita hidup seolah-olah Allah wajib untuk memberkati kita. Kita hidup seolah-olah masalah dosa kita terhadap Allah adalah sesuatu yang sederhana. Bukankah itu harusnya bagiannya Tuhan untuk mengampuni dan berurusan dengan dosa kita? Tidak sesederhana itu Bapak Ibu Saudara. Kita perlu diingatkan akan identitas kita dalam Kristus dan akan kabar baik tentang apa yang Allah telah kerjakan karena kita melupakannya setiap hari. Semakin kita kembali kepada Injil, semakin kita rindu, saudara, kita diubahkan oleh Injil. Semakin kita rindu, orang lain pun menerima Injil. Betul? Semakin kita kembali kepada Injil, maka semakin kita akan menaruh pengharapan kita pada masa depan di dalam kekekalan bersama dengan Kristus, betul? Dan bukannya menaruh pengharapan kita hanya kepada semua pencapaian yang bisa kita dapatkan hari ini, betul? Semakin kita mengkhotbahkan Injil, semakin kita kembali kepada Injil, semakin kita mengingatkan Injil kepada diri kita sendiri, semakin kita akan membuat prasangka buruk dan kebohongan dunia menjadi bisu. Betul? Apakah kasih karunia yang menyelamatkan hanya powerful saat kita bertobat? Jawabannya tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi mungkin kalaupun masih ada pertanyaan dalam diri saudara, bagaimana dengan keadaan saya hari ini? Bagaimana dengan diri kita dalam keadaan yang kita hadapi hari ini, Bapak Ibu Saudara? Saya meminjam ilustrasi dari Pastor Tim Keller. Ada yang mau jadi volunteer? Berdiri di depan sini dengan saya. Ada yang mau? Atau saya tunjuk? Saudara yang tidak lihat saya akan saya tunjuk. Bisa begitu kita tuh kalau di sekolah ya. Ada yang mau di depan? Oh semua pura-pura cari apa di bawah gitu. Nah justru yang cari-cari itu yang akan saya tunjuk. Oke? Jos boleh mari sini Jos. Oke kita kasih applause Jos. Friend, sini Jos. Oke ya. Di depan sini Jos, di samping Mr. Rivo. Oke? Jadi saudara bayangkan mau jadi Tuhan Yesus atau menjadi manusia? Jos. Apa saja? Oke. Paling gampang jadi Yesus ya. Dia jadi Yesus, saya jadi manusia. Bayangkan saudara, kita berada di dalam satu lintasan atau kita berada dalam satu rute maraton one on one. Oke? Battle dengan Yesus. Kita berlomba lari maraton, Yesus dan kita. Oke? Sudah nangkap? Sudah tahu siapa yang jadi pemenang? Betul? Sudah tahu siapa yang jadi pemenang? Pasti. Oke? Jadi, sini Jos, depan. Bayangkan, kita berada dalam satu perlombaan maraton bersama dengan Yesus. Dan saudara, di garis start itu hanya Yesus dan kita. Hanya Yesus dan saudara, hanya Yesus dan saya. Ketika gun start, dibunyikan, apa yang terjadi saudara? Yesus bolts out. Langsung finish dia, betul? Langsung finish. Kamu langsung gitu. Dia juaranya. Dia bolts out. Dia berlari jauh di depan kita. Bahkan sebelum kita taruh kaki pertama begini, dia sudah finish. Bapak Saudara, kenapa? Karena dia mengatasi waktu. Betul? Dia limitless. Bagi Yesus, pelari tercepat di dunia itu terlihat seperti kura-kura. Oke? Bagi Yesus. Yesus berlari, dia menyelesaikan pertandingan maraton itu dengan sempurna. Jesus runs a perfect race. Bahkan dia tidak lelah sedikit pun. Tidak ada satu biji seringat antara suar dengan keringat ya. Tidak ada satu keringat pun menetes dari dia ketika dia menyelesaikan perlombaan maraton bersama dengan kita, menghadapi kita. Dia tidak pernah kram, dia tidak pernah cedera, dia melaluinya begitu saja. Dia finish hanya ya mungkin 2-3 detik. Maraton, ini maraton berapa jauh? 42 km loh.
Hanya dalam 2-3 detik, selesai. Kita beri kemuliaan bagi Yesus. Oke? Tapi pada akhirnya saudara, Tuhan Yesus di garis finish di sana. Tapi di dalam perlombaan maraton tadi bukan cuma Yesus, betul? Ada siapa? Ada saudara dan saya, betul? Di dalam trek ternyata kita yang berlari, kita berjuang, bergumul, betul? Kita berlari, aduh sakit, kram. Belum lagi datang fotografer ya, foto-foto gaya-gaya, betul? Berjuang, keringat, sakit, capek. Bapak Ibu Saudara, kita begitu bergumul sepanjang trek maraton kita, tapi kita harus menyelesaikannya. Yesus sudah di sana, dia sudah happy. Kan mungkin kita menyelesaikannya hanya di dalam, bukan hanya, kita menyelesaikan perlombaan itu 5 tahun kemudian mungkin selesai. Kita menyelesaikan trek perlombaan maraton itu. Atau mungkin 10 tahun. Atau 15 tahun. Atau bahkan saudara mungkin masih bergumul dalam trek itu. Berulang kali kita jatuh, berulang kali kita kram otot, berulang kali kita tidak bisa berlari, kita berjalan, bahkan mungkin kita merangkak Bapak Ibu Saudara untuk mencapai garis finish. Tetapi kita lihat bahwa Yesus sudah berdiri di atas podium. Kita berdiri di sana, kita merangkak saudara, susah payah berusaha untuk mencapai itu. Ketika kita berjuang, kita berupaya dengan sekuat tenaga berusaha untuk mencapai Yesus. Yesus berseru memanggil nama kita. Dan dia bilang, kasih semangat. Call my name. Ya, dia berseru supaya saya bisa bersemangat menyelesaikan race ini Bapak Ibu Saudara. Dan kita yang bergumul, kita yang sedang merangkak, kita yang sedang terguling-guling, mungkin kita terluka, mungkin kita penuh debu dan kita rusak begitu dalam keadaan sebuah perlombaan maraton. Saya bilang, ketika Yesus memanggil nama kita, kita kaget dan kita bilang, hah? Kita? Ya, kasih semangat ulang, kasih semangat. Ya. Panggil nama. Dia menyemangati kita, Bapak Ibu Saudara. Dia memanggil nama kita, dia membuat kita untuk ayo kita bisa menyelesaikan perlombaan maraton itu Bapak Ibu Saudara. Tapi pada akhirnya kita belum finish juga. Kita finish mungkin dengan keadaan yang begitu buruk. Tapi apa yang terjadi saudara? Yesus berdiri di atas sana. Dan Yesus bilang, panggil Mr. Rivo, come, panggil. Yesus panggil, join me on the platform. Yesus yang menang, dan kemudian dia memanggil kita untuk berdiri bersama-sama dengan dia di atas podium di mana dia telah menyelesaikan race, di mana dia telah menyelesaikan perlombaan maraton iman itu. Kita finish mungkin belum. Kita finish babak belur mungkin. Kita finish, saudara, orang kalau lari terlalu lama pakai sepatu pasti apa? Orang Manado bilang blister, blast. Luka-luka kakinya mungkin. Tapi Yesus bilang, sini, berdiri bersama-sama dengan kita. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara yang terjadi. Akhirnya kita malu-malu dan kita bingung, kita berdiri. Oh, kita berdiri bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yesus yang menerima medali. Taruh leher. Taruh. Dia juaranya, oke? Dia juaranya Bapak Ibu Saudara. Tapi ini yang terjadi saudara. Peluk sini Mr. Rivo. Ini yang Yesus bilang. I know about your race. Aku tahu perlombaan yang kamu hadapi. It wasn't pretty, but you are forgiven. Perlombaan yang kamu lalui
mungkin bukan suatu yang luar biasa untuk diceritakan. Yesus bilang. Tapi Yesus bilang, you are forgiven. Engkau diampuni. Betul? And just so you know. Dan supaya kamu tahu, Tuhan Yesus bilang, ketika aku bisa berlari jauh di depan engkau, dengar baik, sesungguhnya aku ada bersama-sama dengan engkau di dalam setiap langkahmu di sepanjang perlombaan yang kamu lalui. Amin. Lalu kemudian ini yang Yesus lakukan. Can you do this? Ya. Ini yang Yesus lakukan. Kita yang tidak layak untuk menyelesaikan perlombaan itu. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Dia memberikan seolah-olah kita layak. Seolah-olah kita menyelesaikan dengan gilang gemilang. Seolah-olah kita menyelesaikannya seperti seorang atlet profesional. Tapi tidak sama sekali. Kita gagal, kita terpuruk karena dosa. Tetapi hanya karena apa yang Yesus imputasikan kepada kita. Amin saudara? Maka kita boleh berdiri. Dan ini yang Yesus bilang. Wawancara, ada wartawan datang dan tanya. Dia bilang, hey Yesus dan siapa ketua itu di sebelah? Nah, dia tanya ke kita. Dia tanya begini, bagaimana perasaan kalian berdua setelah memenangkan perlombaan maraton ini? Apa yang akan kalian lakukan dengan medali itu? Apa yang terjadi saudara? Kita tidak tahu Yesus akan jawab seperti apa. Tetapi bagi saudara dan saya yang tidak layak untuk mendapatkan ini, bagi kita yang tidak layak untuk mendapatkan ini, akhirnya kita mengerti bagaimana rasanya diterima, bagaimana rasanya diperlakukan sebagaimana Yesus yang telah menyelesaikan perlombaan iman bagi kita. Amin saudara. Thank you Josh. Mari kita berikan kemuliaan. Saya harus mencopot ini Bapak Saudara. Bahwa kita menerima kehormatan, kita diterima, tadi kita menyanyi apa Saudara? Kita diberkati, kita menerima kemurahan, we are highly favored, we are blessed. Kita tidak layak sebenarnya. Kita tidak layak sama sekali. Tapi kita menerima itu semua bukan karena kita telah menyelesaikannya. Tetapi karena Yesus telah menyelesaikannya bagi kita. Dan semua itu diimputasikan kepada kita. Betapa luar biasanya kasih karunia Allah yang bekerja. Amin. Mari kita berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah mengajar, menolong kami untuk mengucap syukur, menolong kami untuk melihat kepada karya kasih karunia, bagaimana Engkau menyelamatkan kami kepada karya-Mu yang sempurna, kami yang tidak layak, tetapi kami pada akhirnya we share the glory, we share the resurrection with you. Engkau yang telah turun dalam kematian, Engkau yang telah mengangkat kami dan Engkau telah membangkitkan kami bersama-sama. Pagi hari ini kami tundukkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Inilah kami Bapa. Kalau kami lupa akan setiap kebenaran ini, kalau kami berbangga dengan hidup kami hari ini, kalau kami merasa terpuruk dalam setiap keadaan kami, ajarlah kami untuk selalu mengingat bahwa kasih karunia-Mu berlimpah bagi kami. The source is abundant. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu yang berlimpah. Kami mengucap syukur kasih karunia-Mu berlimpah, kasih karunia-Mu menyelamatkan dan juga menopang kami. Sehingga setiap kali ketika kami bertanya, apakah kasih karunia Allah hanya powerful,
saat kami bertobat? Jawabannya tidak ya Tuhan, karena Engkau sendiri berfirman, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Terima kasih Tuhan untuk proses keselamatan. Terima kasih Engkau menghidupkan kami, Engkau membangkitkan kami, Engkau memberikan kami tempat di sorga bersama Kristus. Engkau memberi kami pengharapan akan kekekalan. Semuanya dilakukan, semuanya disediakan, semuanya terjadi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu Tuhan, aku berdoa bagi gerejamu pagi hari ini. Kami merendahkan diri dan kami bertobat di hadapan tahta-Mu. Dan biar kasih karuniamu berkenan melawat kami, mengubahkan kami, dan menolong kami setiap hari, supaya kami menjadi orang-orang yang bermegah di dalam Kristus. Oleh karena Kristus, saat kami lemah, kami menjadi kuat. Terima kasih Tuhan untuk anugerah, untuk kasih karunia-Mu. Biar ini menjadi sesuatu yang kami beritakan setiap hari. Biar ini menjadi sesuatu yang menguatkan kami setiap hari. Biar ini menjadi sesuatu yang mendorong dan menyemangati kami untuk bersinar dan menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi komunitas, bagi lingkungan sekeliling kami, dimanapun kami berada, dari sekarang hingga Maranatha ketika Yesus datang kembali. Bagimu kemuliaan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita perlihatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu yang bekerja dalam hidup kami, yang telah menebus kami, menyelamatkan kami, dan menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan. Worship you, Lord. Say amazing love. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought me blood wholeheartedly, my soul undeserved. God, you're so good.
Lord, I will remember your Calvary. What Calvary has bought for me, both now and forever. Sing one more time. And should His light, and should His light bring suffering, Lord, I will remember. What Calvary has bought for me, now and forever. Say, God, you're so good. God, you're so good. Say, God, you're so good. You're so good. God, you're so good. You're so good. You're so good. Hey. Come on, say, I love Him so. I love Him so. And I love Him so. And I love Him so. He's so good to I praise His name. Praise His name. Say, I praise His name. I praise His name. Say, I praise His name. Praise His name. He's so good to say, I praise His name. I praise His name. I praise His He's so good to me, and I praise His name, and I praise His name. He's so good to and I praise His name. He's so good to me. Benar Tuhan, kami menyembah kepada Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih karunia, Allah yang begitu mengasihi akan umatnya, Allah yang begitu memperhatikan akan ciptaan. Dan kami bersyukur buat firman-Mu di saat ini Tuhan, firman yang hidup, firman yang memberi kami motivasi untuk kami melihat betapa murahnya Engkau memberikan kasih karunia kepada kami Tuhan. Dan aku berdoa di saat ini Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan, kemampuan, sehingga kami dapat menghidupi dan menghormati dan menghargai akan kasih karunia-Mu yang Engkau telah berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat, sebelum jemaat pulang, saya ingin membacakan firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8, dan percaya ini akan menjadi pegangan untuk kita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Dan percayalah dan hiduplah akan firman itu sepanjang minggu ini. Dan saya
percaya, engkau akan melihat bahwa kebajikan kemurahan Tuhan menjadi bagian di dalam hidupmu, menjadi bagian di dalam pekerjaanmu, yang menjadi bagian di dalam rumah tanggamu, menjadi bagian di dalam studimu. Tuhan, aku berdoa di pagi ini Tuhan, darah anak domba menutup bungkus kami Tuhan, sehingga kami pulang di dalam kebenaran firman-Mu, dan firman itu menjadi hidup di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami pulang dan kami percaya Engkau menyertai kami, Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami di dalam nama Yesus. Amin.